Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Frendy Tesarin Holopati. Saya dari kelas AB reguler. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Karakteristik dan manajemen keputusan. Pendahuluan, karakteristik yang dimiliki oleh seseorang mampu memberi pengaruh besar bagi setiap pembuatan keputusan yang dibuat. Sesuatu keputusan akan menjadi lebih mutu dan sesuai dengan harapan jika keputusan tersebut dibuat dengan memahami berbagai karakteristik dari para pemakai keputusan tersebut. Karena inti dari ilmu manajemen adalah mampu membuat dan memberikan keputusan yang bersifat aspiratif atau memuaskan banyak pihak. Poin A. Definisi karakteristik. Karakteristik merupakan pembeda dari seseorang atau sesuatu yang mendasari watak dan sifat manusia. Ini termasuk ciri-ciri fisik ataupun tindakan manusia dalam menentukan keputusan, sehingga mampu memberikan pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Poin B. Ciri-ciri karakteristik pengambil keputusan. Poin yang pertama adalah takut pada risiko. Merupakan tipe dari pengambil keputusan yang memiliki posisi yang aman dan terkendali, sehingga jauh dari risiko yang akan diterimanya. Dalam mengambil keputusan, seseorang akan cenderung menjaga aset dengan baik-baik dan tidak ingin memasuki wilayah yang menentang. Dalam hal ini, percobaan yang dianggap baru. Karakteristik ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Secara umum, pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut dengan safety player. Penganut risk avoider cenderung sulit memimpin dan lebih banyak menjadi followers, bukan seorang inovator. Poin keduanya adalah hati-hati pada risiko. Karakteristik ini adalah di mana sang decision maker sangat berhati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Bagi mereka yang menganut karakter seperti ini dengan kecenderungan berhati-hatian yang begitu tinggi, maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, ia tidak akan mengubahnya begitu saja. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrem sebagai tipe peragu. Poin ketiga adalah suka pada risiko. Karakteristik ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi dia, semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan besar pengaruhnya terhadap setiap keputusan yang diambil. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula membuat mereka selalu ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Kalaupun menjadi pekerja, itu pun tidak bertahan lama. Mental risk seeker atau risk lover adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Karakter ini umumnya dimiliki oleh pemberontak, di mana mereka mau bersusah payah dengan keyakinan akan memperoleh kenikmatan setelah itu, berupa kemenangan. Dari ketiga karakteristik ini, karakter risk seeker yang paling begitu mendominasi jika dilihat dari segi kedekatannya dengan risiko. Namun bukan berarti mereka yang lain tidak memiliki kelebihan. Tapi jika dikaitkan dengan ruang lingkup aktivitas bisnis, maka mereka dengan latar belakang mental risk seeker cenderung lebih berani dan tegas daripada yang lain. Pengertian pengambilan keputusan. Kehidupan manajer dipenuhi dengan serangkaian pembuatan keputusan. Kegiatan ini memainkan peran penting karena kualitas
keputusan-keputusan manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli. Di antaranya adalah yang pertama, menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Adalah yang kedua, menurut S. P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan. Yang ketiga adalah menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah yang paling tepat. Dari pengertian pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Adapun tipe-tipe pengambilan keputusan, pada dasarnya tipe-tipe pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu 1. Keputusan yang diprogramkan. Keputusan yang diprogramkan merupakan keputusan yang direncanakan sesuai dengan kebiasaan, aturan, atau prosedur yang berlaku. Biasanya hasil atau dampak dari keputusan ini tidak mengejutkan karena cenderung berulang-ulang dan lebih bersifat rutinitas. Kehadiran keputusan ini sering dengan mudah dapat diantisipasi sebelumnya oleh karyawan. Untuk lebih jelasnya dapat diberikan contoh dari tipe keputusan ini. Kegiatan audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, pemeliharaan rutin, pemeliharaan suku cadang secara rutin, dan mengikuti pelatihan yang direncanakan. Yang kedua adalah keputusan yang tidak diprogramkan. Keputusan yang tidak diprogramkan merupakan keputusan yang tidak direncanakan sebelumnya. Biasanya berkenan dengan masalah-masalah baru dan bersifat khusus. Dalam hal menangani tipe keputusan ini, pimpinan cenderung menggunakan pertimbangan, institusi, dan kreativitas. Tipe keputusan ini relatif lebih sulit dibandingkan dengan keputusan yang diprogramkan. Waktunya sering tidak bisa diduga, bersifat darurat, dan segera sehingga cukup menyulitkan pemimpin dalam mengambil keputusan. Untuk lebih jelasnya dapat diberikan contoh dari tipe keputusan ini. Di antaranya adalah keluhan dari pelanggan, keterlambatan distribusi ke pelanggan, kerusakan mesin yang berakibat fatal, pengunduran diri personel inti, dan unjuk rasa dan pemogokan karyawan. Yang ketiga adalah keputusan-keputusan dengan kepastian risiko dan ketidakpastian. Para manajer membuat keputusan-keputusan sekarang adalah bagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuannya akan dicapai di waktu yang akan datang. Situasi-situasi pembuatan keputusan ini menyangkut berbagai aspek yang tidak dapat diketahui dan sulit diperkirakan, seperti reaksi pesaing tertentu, atau tingkat inflasi 3 tahun mendatang. Tingkat ketidakpastian dalam berbagai situasi akan berbeda-beda, karena itu manajer akan menghadapi ketiga macam situasi, di antaranya kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena tersedia informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur sebagai dasar keputusan. Dalam kasus ini, situasi di waktu yang akan datang adalah dapat diperkirakan dengan pasti. Dalam kondisi risiko atau risk, manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil, tetapi informasi lengkap tidak tersedia. Dalam kondisi ketidakpastian, manajer tidak mengetahui probabilitas, bahkan mungkin tidak mengetahui kemungkinan hasil-hasil. Kondisi-kondisi ketidakpastian pada umumnya menyangkut keputusan-keputusan kritis dan paling menarik. Pembuatan keputusan dalam kondisi ketidakpastian dapat dilakukan lebih tepat dengan
mempergunakan metode-metode kuantitatif untuk mengantisipasi dan memperkirakannya. Manajer sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting dari manajer, yang dihubungkan dengan pelaksanaan, perencanaan, dalam hal memutuskan tujuan yang akan dicapai, sumber daya yang akan dipakai, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diserahkannya, dan lain-lain. Pengambilan keputusan atau decision making memegang peranan penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau organisasi yang ia pimpin. Keputusan manajer sangat penting karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari merugikan citra sampai pada kerugian uang. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Ada masalah yang mudah diselesaikan, ada pula masalah yang sulit, tergantung besarnya masalah dan luasnya dengan beberapa faktor. Model yang bermanfaat dan terkenal sebagai kerangka dasar proses pengambilan keputusan yang dikenakan oleh Herbert A. Simpson terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, pemahaman menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh, diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk dan dapat menemukan masalahnya. Yang kedua, perancangan menemukan, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini mengandung proses untuk memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan menguji apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, memilih arah tindakan tertentu dari sebuah arah tindakan yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Model Simon ada hubungannya dengan sistem informasi manajemen. Proses pembuatan keputusan, pemahaman dan perumusan masalah. Manajer harus dapat menemukan masalah yang sebenarnya dan menentukan bagian-bagian mana yang harus dipecahkan dan bagian mana yang harus dipecahkan. Pengumpulan dan analisa data relevan. Setelah masalahnya ditemukan, lalu ditentukan dan dibuat rumusannya untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif memungkinkan menolak kecenderungan, membuat keputusan yang tepat agar tercapai keputusan yang efektif. Pengevaluasian terhadap alternatif yang digunakan. Menilai efektivitas dari alternatif yang dipakai, yang diukur dengan menggunakan tujuan dan sumber daya organisasi dengan alternatif yang realistis, serta menilai beberapa baik alternatif yang diambil dapat membantu memecahkan masalah. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan pada informasi yang diberikan kepada manajer dan ketidaksempurnaan kebijaksanaan yang diambil oleh manajer. Poin yang berikutnya, implementasi keputusan. Manajer harus menentukan anggaran, mengadakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta memperhatikan risiko dan ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil. Sehingga perlu dibuat prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif bila timbul masalah baru dalam keputusan yang dibuat, serta mempersiapkan peringatan dini atas segala kemungkinan yang terjadi. Evaluasi atas keputusan. Implementasi yang telah diambil harus selalu dimonitor terus-menerus, apakah berjalan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan. Dari 7 proses pengambilan keputusan dapat disimpulkan pada 6 macam pedoman umum dalam melakukan langkah-langkah itu, yaitu yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, analisis sebab-sebab potensial. Yang ketiga, identifikasi solusi yang memungkinkan. Yang keempat, pilih solusi terbaik. Yang kelima, susun rencana tindakan. Dan yang keenam, implementasi dan evaluasi. Keterlibatan bawahan atau bottom up dalam pembuatan keputusan atau decision making. Keterlibatan bawahan terhadap pembuatan keputusan dapat bersifat resmi, misalnya dengan pembuatan kelompok,
Bisa juga bersifat tidak resmi, misal dengan meminta gagasan dan saran-saran. Pembuatan keputusan yang didasarkan pada sifat formal lebih efektif karena banyak masukan-masukan pengetahuan yang lainnya. Karakteristik situasi keputusan dan gaya pembuatan keputusan manajemen akan mempengaruhi dan menentukan apakah pembuatan keputusan dilakukan secara kelompok atau tidak. Metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Operasi organisasi semakin kompleks dan mahal, sehingga semakin sulit dan penting manajer dalam membuat rencana dan keputusan. Untuk itu diperlukan bantuan berbagai teknik dan peralatan kuantitatif. Teknik dan peralatan kuantitatif pembuatan keputusan dikenal dengan nama teknik manajemen science dan operation research. Riset operasi menggambarkan, memahami, dan memperkirakan perilaku berbagai sistem yang kompleks dan kehidupan manusia. Tujuannya menyediakan informasi yang akurat. Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Jika Anda meramalkan cuaca mendasarkan pada pengalaman, maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Umumnya pendekatan kualitatif dapat pengambilan keputusan yang menggunakan model-model matematika. Matematika sudah ditemukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu dan telah banyak digunakan untuk banyak aplikasi. Salah satu aplikasi matematika adalah untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh sederhana, bagaimana mengatur 50 kursi dengan ukuran tertentu dalam sebuah ruangan dengan ukuran tertentu pula. Dengan ukuran kursi dan ruangan, maka akan ditentukan cara terbaik untuk mengatur kursi. Apakah 5 baris kali 10 lajur atau sebaliknya? Semua tergantung ukuran ruangan yang ada. Untuk kasus yang lebih kompleks, tentu saja dibutuhkan model matematika yang lebih rumit. Telah banyak model analisis kuantitatif yang dikembangkan dalam pengambilan keputusan. Semua metode kuantitatif akan mengkonversikan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dari yang pertama, material menuju analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menuju informasi yang berguna. Sebagai contoh, dalam memproduksi produk A dan B menggunakan bahan baku X, Y, Z, diketahui keuntungan penjualan produk A dan B. Angka yang menunjukkan banyak tiap bahan yang tersedia dan keuntungan dari tiap produk adalah data mentah. Analisis kuantitatif akan memproses data tersebut sehingga dihasilkan komposisi produksi atau berapa banyak produk A dan B diproduksi yang menghasilkan untuk optimal. Hasil inilah yang disebut dengan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan mendefinisikan masalah. Secara sederhana, masalah merupakan perbedaan atau gap antara situasi yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Jika seseorang mahasiswa ingin memperoleh nilai A, tetapi ternyata hasilnya yang didapatkan kurang dari itu, maka mahasiswa tersebut menghadapi masalah. Pada dasarnya, semua langkah pengambilan keputusan dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi perbedaan yang ada antara yang diharapkan dan yang terjadi. Membuat solusi. Solusi yang diambil dalam pendekatan kuantitatif dilakukan dengan memanipulasi model dan dengan memasukkan data yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Banyak metode yang bisa dilakukan dengan membuat solusi seperti memecahkan persamaan atau model matematika yang sudah dikembangkan sebelumnya, menggunakan pendekatan trial dan error dengan data memasukkan yang berbeda-beda untuk menghasilkan solusi yang terbaik, atau menggunakan algoritma atau langkah-langkah penyelesaian detail khusus yang telah dikembangkan. Apapun metode yang digunakan, solusi yang dihasilkan haruslah praktis atau praktisial dan dapat diterapkan atau implementable. Solusi terbaik yang dihasilkan harus tidak rumit dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Menganalisis hasil.
Analisis hasil dilakukan untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Jika sebuah keputusan yang dipilih, selanjutnya implementasi langkah-langkah yang dilakukan juga harus dianalisis. Tadi dia hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.